Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, penuh sukacita, dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Yulia, akronim dari Yesus Utuslah Langkah Iman Anakmu. Saudara-saudariku, renungan kali ini saya ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17-27 dengan tema sikap lepas bebas. Saudara-saudariku, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya yang meminta dukungan doa dari saya karena baru terkena musibah. Suaminya baru saja ditipu ratusan juta oleh rekan kerjanya. Perasaan sedih tentu menyelimutinya. Namun satu hal yang membuat saya salut dengan teman saya ini, responnya sungguh luar biasa. Begitu tabah dan mengatakan harta baginya adalah titipan dan rezeki bisa datang lagi. Dia berusaha keras untuk tidak menyimpang, namun tetap di jalan Tuhan. Berserah pada Tuhan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam melalui semua permasalahannya. Sikap teman saya ini adalah sikap yang lepas bebas. Apa itu sikap lepas bebas? Sikap lepas bebas artinya keberanian untuk mencabut diri dari segala kelekatan duniawi seperti harta dunia, keluarga, kawan, ketenaran, dan lainnya. Melalui sikap lepas bebas, seseorang mendapatkan hidup baru di dalam Kristus yang membebaskan jiwa seseorang seutuhnya. Namun, sikap yang sebaliknya ditunjukkan oleh orang kaya seperti yang dikisahkan di dalam Injil Markus bab 10 ayat 17-27. Saat orang kaya bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Di dalamnya terkandung pemahaman bahwa hidup kekal itu diperoleh berkat perbuatan manusia. Orang kaya ini sudah melakukan semua ketetapan hukum Taurat dan dia yakin akan keselamatannya. Tetapi sekarang dia bertanya kepada guru yang baik tentang apa yang harus ia kerjakan. Yesus memberikan pemahaman hidup kekal secara berbeda. Hidup kekal itu adalah anugerah yang diberikan Allah dan diterima oleh manusia. Hidup kekal itu bukan hasil tindakan manusia dan tidak bisa diminta sebagai hak yang harus diberikan. Apa yang kurang dari orang kaya ini adalah penyerahan diri yang utuh yang menandai setiap murid Yesus. Oleh karena itu, Yesus meminta orang itu untuk menjual seluruh harta bendanya dan memberikannya kepada orang miskin dan mengikuti Yesus. Jelas saja, orang muda ini menolak untuk memberikan hartanya karena berbeda dari apa yang dia pikirkan tentang keselamatan yang ditandai dengan melimpahnya harta benda. Hal ini menjadikan sikapnya yang tidak lepas bebas, karena masih melekat pada hartanya. Oleh karenanya, kita harus hati-hati dengan harta yang kita miliki, karena mereka akan berbalik memiliki. Hanya setelah kita kehilangan semuanya, kita bebas melakukan apapun. Sikap lepas bebas bisa dibangun dengan hidup iman yang tangguh lewat doa, ekaristi, hidup rendah hati, dan penuh cinta kepada sesama. Kekayaan yang dimiliki harus menjadikan seseorang untuk mudah menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Mengikuti Yesus itu menuntut pengabdian yang total. Melaksanakan hukum saja tidaklah cukup. Tidak melekat pada harta dan kesanggupan berbagi milik juga harus menjadi ciri pengikut Yesus. Harta pun sesungguhnya bisa menjadi sarana bagi kita dalam mengikuti Kristus. Kekayaan yang kita miliki memungkinkan kita untuk memperhatikan kaum papa, memperdayakan dan memanusiawikan mereka. Bisa dengan berbagi berkat kepada anak-anak di panti asuhan, juga berbagi berkat dengan oma opa yang ada di panti jompo. Dengan kata lain, Yesus sesungguhnya tidak pernah memusuhi orang kaya
yang memanfaatkan kekayaannya bagi keselamatan orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki sikap lepas bebas? Santo Yohanes Salib menggambarkan dengan apik sikap lepas bebas ini dengan seekor burung yang dicegah untuk terbang dengan menggunakan seutas benang. Seutas benang itu melambangkan aneka kelekatan yang menghalangi manusia untuk mencintai Tuhan dan sesama. Ia berpendapat bahwa manusia harus menjaga diri dari hal-hal luar, kekayaan, dan kehormatan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur bab 62 ayat 11b. Jika harta milikmu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Marilah kita semua mengingat untuk jangan menggenggam erat apapun yang secara pribadi tidak mampu menjamin kehidupan kekal kita. Genggamlah Dia, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.